Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umu Gasia dan terima kasih sudah klik video saya lagi. Nah, pagi ini sebenarnya saya itu agak sedikit kesiangan untuk memasak ya teman-teman. Sengaja soalnya tadi itu habis beres-beres dan berhubung stok sayuran di kulkas itu pada habis dan kakak Gasia juga katanya tidak mau makan sayur daun kelor. Kata Abi kangkungnya itu siap untuk dipanen. Jadi di sini saya mau panen kangkung dulu. Nah, ini teman-teman video untuk tanam-tanam kangkungnya sebenarnya saya tidak bikin ya teman-teman, lupa ambil video pada saat menanam, tapi waktu menyiapkan media tanam itu saya record ya teman-teman, ada di video saya waktu itu. Nah, di sini tuh sekitaran sebulan lebih ya ini kangkungnya sudah bisa dipetik, sudah tumbuh subur. Nah, untuk pupuknya di sini kami menggunakan pupuk organik yang kami bikin sendiri ya, ekoenzim dari sisa-sisa limbah dapur. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri juga kondisi kebun ini. Nah, sebenarnya ini tuh lahan bukan tanah kami ya teman-teman, ini punya seseorang. Nah, kemarin tuh Pak suami minta izin soalnya lahan ini kemarin tuh kan penuh dengan semak belukar daripada tidak dimanfaatkan. Jadi Pak suami minta izin ditanami sayur-sayuran dan alhamdulillah pemiliknya mengizinkan. Nah, sebelum menanam di bagian sini Pak suami memang itu sudah menanam terlebih dahulu, tapi ditanamnya itu di polybag, ada sayuran dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada cabai dari Toraja ya teman-teman, lupa cabai apa namanya tapi asli itu pedis sekali dan saya periksa ternyata belum siap untuk dipetik. Berhubung harga cabai sekarang lagi mahal-mahal ya teman-teman, jadi alhamdulillah saya kalau mau makan cabai itu tinggal petik. Nah, tadi pas di dekat kangkung itu ada tempat penyimpanan sampah organik saya ya, limbah organik saya. Cuman saya lupa memperlihatkan ke teman-teman. Padahal sebelum saya ambil gambar itu ingat sekali nanti saya mau memperlihatkan ke teman-teman cara saya mengelola limbah dapur saya. Tapi karena buru-buru masuk rumah akhirnya terlupakan. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya saya juga kalau mau ambil video kadang ada yang saya mau videokan tapi lupa saya ambil. Nah, lanjut lagi di sini sebelum saya cuci dengan bersih terlebih dahulu saya pisahkan dulu antara kangkung dan juga batangnya. Nah, saya itu kalau mau bikin tumis kangkung ya teman-teman itu saya pisahkan batang dan daunnya. Pertama saya tumis itu batangnya, nanti menyusul daunnya. Soalnya kalau daun kangkung itu kan cepat sekali layu ya teman-teman. Nah, kangkung itu juga salah satu favoritnya kakak Gazia ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau saya masak itu pasti mengikuti selera anggota keluarga, entah seleranya Abi, kak Gazia atau Ade Azam. Dan alhamdulillahnya yang saya syukuri juga anak-anak itu suka makan sayur termasuk kak Gazia. Wah, kak Gazia itu memang juaranya deh makan sayur, apalagi sayur kangkung atau sayur bening. Tapi kalau sayur bersantan itu kakak Gazia tidak suka. Nah, kalau Ade Azam itu makan sayur iya sih tapi tidak terlalu, cuman yang saya suka itu Ade Azam suka makan buah. Dia suka makan buah apel, alhamdulillah ya. Kemudian itu saya biasakan ya teman-teman mulai dari saya hamil. Dan waktu hamil kak Gazia itu saya paling suka makanan rumahan, apalagi sayur bening. Wah, masya Allah itu nikmat sekali. Dan pada saat kakak Gazia MPASI juga saya bikin sendiri buburnya. Kemudian saya memperkenalkan jenis-jenis makanan mulai sayur-sayuran wortel, labu, sayur bayam dan lain-lain. Dan setelah kak Gazia itu sudah umur 4 tahun itu kak Gazia lebih doyan ke sayur bening ketimbang sayur yang bersantan-santan. Untuk Ade Azam sendiri karena memang waktu saya hamil itu suka sekali makan bakso. Nah, kesini tuh Ade Azam lebih doyan bakso. makan sih sayur ya, tapi kalau ditawari bakso dia tuh lebih milih makan bakso. Nah, lanjut lagi setelah selesai mengguntingnya, lanjut di sini saya cuci dengan bersih ya teman-teman. Nah, untuk cucian piring ini
Sebenarnya dari tadi malam itu saya tidak cuci ya teman-teman, karena malam itu saya benar-benar kecapean. Dan tadi sebelum saya masak itu saya sempatkan juga melipat, soalnya lipatan saya banyak. Baru saya masak setelah lipatan saya selesai. Berhubung anak-anak belum sekolah ya, karena video ini saya ambil sebelum anak-anak sekolah. Nah, lanjut lagi di sini juga saya cuci bersih batangnya, soalnya kalau untuk batangnya itu masih banyak bekas tanah-tanahnya ya teman-teman. Itu kan kalau hujan biasanya itu tanahnya terpercik di apalagi nih di batangnya ya. Nah, lanjut lagi di sini saya mau siapkan dulu bumbu untuk sayur kangkungnya, tapi berhubung beberapa hari ini saya belum sempat ke pasar, alhasil banyak perbumbuan saya yang habis, termasuk bawang putih dan juga lombok besar. Ya tidak apa-apa lah ya, di sini saya hanya menggunakan bawang putih, nantinya juga saya campur dengan saus tiram. Nah, kalau kangkung pakai saus tiram itu pasti rasanya lebih mantul. Dan untuk bawang putihnya di sini saya hanya menggunakan 2 siung ya, sesuai dengan stok yang ada. Lanjut nanti juga saya mau cuci bersih. Tapi karena di sini terlalu hening ya teman-teman, seperti biasa kalau saya masak itu pasti ditemani dengan laptop ini. Nah, di sini saya mau putar tauji dulu dari Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah, Ustaz andalan saya ini ya teman-teman. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi keluarganya. Amin. Amin. Nah, lanjut di sini saya mau goreng ya ikan favoritnya anak-anak, ikan katombo dan juga ikan layang. Nah, di sini tuh saya menggunakan minyak minyak kelapa asli ya teman-teman. Jadi kalau menggoreng menggunakan minyak kelapa asli itu masya Allah harumnya luar biasa. Nah, di sini tadi ikannya juga sudah saya marinasi dengan bumbu bawang lagi. Dengan bumbu tadi jeruk nipis, kemudian ada kunyit dan juga sedikit garam dan ketumbar. Oh, masya Allah ini nikmat sekali. Dan seperti biasa ini saya tutup ya teman-teman supaya minyaknya itu tidak terpercik kemana-mana. Nah, sembari memasak di sini juga saya mau sapa teman-teman onlineku yang ada di rumah. Nah, kalian semua apa kabar? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan usahanya. Amin. Dan semoga di tahun 2023 ini apa yang kita butuhkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya seperti biasa ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua kalau Allah memberikan itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan semoga di tahun 2023 ini saya juga bisa merasakan gajian dari YouTube. Amin amin. Dan mohon doanya juga ya teman-teman, semoga di tahun 2023 ini apa yang saya hajatkan itu bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu pengen sekali umroh ya teman-teman bersama keluarga saya, dan semoga Allah itu mengijabah doa-doa saya. Amin amin amin. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang di channel Ummu Ghaziyah. Nah, channel ini berisi kehidupan sehari-hari dari ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah, perkenalkan, nama saya Hendarsi, saya tinggal di Mamuju, tapi saya asli orang Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Nah, buat kalian orang Bugis Bone atau orang Bugis yang ada di Sulawesi Selatan yang nonton video ini, boleh dong tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena selama ini yang nonton video saya itu kebanyakan dari Jawa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada orang dari Sulawesi Selatan nonton video saya, komen-komen Ki, nah colek-colek Kak dulu, bilang Ki saya dari Bugis ini sapo. Banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Nah, sembari masak di sini juga sembari mendengarkan tauji dari Ustaz Adi Hidayat. Nah, sebenarnya yang tadi saya dengarkan itu seni mendidik anak ya teman-teman, karena memang dalam proses mendidik anak itu butuh teknik atau keterampilan tersendiri. Menurut saya sih sebenarnya kalau jadi istri itu lumayan agak gampang ya teman-teman. Yang susah itu jadi ibu.
Susah tapi insya Allah bisa ya. Nah di sini tuh saya sering sekali mendengar tauji, seni mendidik anak, cara menjadi ibu yang baik, cara menjadi istri yang soleha, cara menjadi anak yang soleh buat kedua orang tua. Karena memang saya sadari bahwa saya itu sangat kurang ilmu sekali ya teman-teman, dan ada kalanya juga ketika saya capek, kemudian anak-anak rewel atau bertengkar, kadang juga saya marah. Jadi ketika saya mendengarkan tauji seperti ini, insya Allah itu bisa sedikit terkontrol. Apalagi kan ada pepatah yang mengatakan ibu itu jantungnya rumah, jantung itu pusat kehidupan. Jadi kalau misalnya ibunya bahagia, insya Allah satu anggota keluarga juga ikut bahagia. Nah ada hadis juga yang mengatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi di tangan saya lah atau di saya lah anak-anak saya bisa belajar. Jadi saya bisa menjadi figur yang baik buat anak-anak. Meskipun untuk jalan ke sana itu pasti banyak cobaan ya teman-teman. Dan setelah saya bikin konten YouTube dan juga nonton YouTube channel teman-teman, masya Allah di situ juga saya banyak sekali mendapatkan pelajaran. Di sini saya tidak sendiri, banyak kok ibu di luar sana mengalami hal yang sama dengan saya, sibuk mengurus rumah, bangun lebih awal, tidur juga lebih akhir. Itu semua dilakukan supaya rumah itu bisa terurus dengan baik, keluarga juga bisa terurus dengan baik. Dan semoga lelahnya kita ini bisa menjadi lillah, amin amin. Nah lanjut lagi ke video. Di sini saya mau merapikan bekas cucian piringnya. Ini belum saya rapikan dari kemarin, itu kemarin sore ya teman-teman, baru sempat saya rapikan. Karena kalau mager saya datang itu pasti saya tidak mood untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah Abi itu paling tahu sekali, dia tahu kan kalau misalnya saya itu suka dapur rapi dan bersih. Nah kalau misalnya dapur berantakan dan saya tidak membersihkannya, berarti itu saya lagi tidak mood. Nah kadang-kadang kalau Abi juga sempat, biasa dia yang mencuci piring atau beres-beres di dapur. Alhamdulillah goreng ikannya juga sudah selesai. Ini ikannya sudah matang semua, sayurnya juga tadi sudah matang. Jadi menu hari ini benar-benar simple, yang ada cuman ikan goreng dan juga sayur kangkung. Masya Allah ini sayurnya enak sekali ya teman-teman, apalagi kan baru dipetik. Sayur kangkung yang segar sekali, Masya Allah. Nah lanjut seperti biasa, kalau habis masak itu lanjut kita beres-beres. Dan setelah menyiapkan menu sarapan yang tidak boleh di skip juga itu bersih-bersih dapurnya. Nah kembali lagi ya teman-teman, saya itu tidak mempunyai ruang tamu, jadi otomatis tamu biasanya kalau tidak di teras ya di sini. Nah kalau pagi-pagi bagian dapur tidak bersih, rasanya tidak nyaman ya teman-teman, tidak ada yang sesuatu yang kurang. Kalau misalnya bagian sini belum saya bereskan. Nah untuk cairan yang saya semprotkan itu celing ya teman-teman. Berhubung stok celing saya masih ada, jadi saya pakai celing saja. Nah kalau misalnya stok celing saya sudah habis, itu saya menggunakan cairan pencuci piring. Saya campur sedikit air dan juga sedikit cuka. Nah bagian sini juga tak lupa saya bersihkan, soalnya sudah lama juga ya tidak saya bersihkan. Nah ini sudah ada debu-debunya, karena memang bagian sini tuh gampang sekali berdebu ya teman-teman. Entah tidak aku tahu dari mana itu debu berasal. Nah supaya lebih bersih, di sini saya menggunakan tisu. Sebenarnya saya itu menggunakan kanebo ya teman-teman, tapi sudah beberapa bulan ini saya tidak tahu kanebo saya di mana, dan saya juga belum beli yang baru. Jadi karena ada stok tisu di rumah ya pakai tisu saja. Nah setelah bersih-bersih di bagian dinding dapur, lanjut lagi saya mau mencuci piring. Ini sebenarnya cucian untuk masak kali ini tidak terlalu banyak, tapi digabung dengan cucian piring yang tadi malam, alhasil seperti ini, lumayan agak menumpuk. Dan untuk cairan pencuci piring saya ini saya menggunakan yang wangi stroberi. Ini tuh lagi diskon di minimarket ya teman-teman. Harganya itu kalau tidak salah 11 ribuan, dan saya beli 2. Masya Allah ini harum sekali, tapi harumnya itu tidak lengket di piring. Nah di sini saya juga menuangkan cairan pencuci piring agak banyak ya, soalnya saya tuh paling suka cuci piring kalau banyak busanya. Kayak bersih kurasa kalau banyak busanya begitu ya. Dan kemarin juga itu saya sudah refill sebenarnya ya teman-teman. Jadi saya
karena ada sisa di bungkusannya, jadi saya pakai yang ada di bungkusannya saya dulu. Nah, kalau saya cuci piring itu urutannya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya cuci, yang pertama saya cuci itu gelas, kemudian yang lain, supaya gelasnya itu tidak bau amis. Dan tidak terasa juga ini sudah berada di akhir video. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton vlog ini sampai habis. Dan seperti biasa mohon doa dan dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.